sedang mengalami pandemik. Ketika pandemik, tentu semua serba online, dan ini juga bisa berlaku. Jadi apabila Anda mau membuat presentasi dalam online atau offline, langsung bertemu, bertatap muka langsung dengan klien, dengan customer, atau dengan audiens, atau murid, mungkin ada beberapa di sini adalah trainer juga, dan ini berlaku untuk semua presentasi. Bagaimana cara membuka presentasi? Kita awali dengan membuka ya. Nah, untuk membuka presentasi, apabila model yang lama adalah greeting seperti selamat pagi, terima kasih sudah bergabung, lalu menjelaskan bagaimana topik yang akan disampaikan, lalu langsung melakukan penjelasan body of the talk atau inti dari presentasi. Nah, presentasi yang efektif sebenarnya tidak diawali dengan itu. Tidak cukup dengan itu saja. Jadi presentasi yang disebut efektif atau dinamis adalah presentasi yang diawali bisa dengan pujian dulu. For example, kayak tanya, how are you doing? Oh, kelihatan semangat semua ini peserta kali ini. Nah, ini berlaku untuk yang offline pastinya. Jadi seperti menyapa audiens seperti, oh Anda terlihat semangat hari ini. Seperti sekarang saya juga bisa memberikan pujian kepada peserta atau rekan RCK di sini. Seperti tampaknya lagi semangat belajar semua, pasti sudah siap libur panjang mengisi dengan ilmu baru, dan itu bagus sekali, sangat positif menurut saya. Oke. Selain pujian yang kita bisa berikan kepada audiens, kita juga bisa memberikan fakta, menyebutkan fakta maksud saya. Jadi setelah kita menyapa selamat siang, rekan RCK, Anda terlihat bersemangat hari ini. Tahukah Anda bahwa, tahukah Anda bahwa sangat positif untuk mengikuti webinar di saat libur panjang, dan ini akan menjadi hal yang positif untuk Anda. Apabila itu kurang, Anda bisa rekan RCK bisa menambahkan dengan kata-kata yang lain gitu, fakta yang mengejutkan lainnya. Misalnya, tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari yang spesial? Beberapa rekan kita yang beragama Nasrani sedang merayakannya. Atau mungkin dari rekan RCK di sini juga ada yang sedang maaf ya, bisa tolong di mute speakernya. Untuk rekan-rekan mohon di mute ya. This is a one way method. Saya lanjutkan. Nah, apabila Anda akan menjual produk, Anda bisa menjelaskan dengan fakta yang mengejutkan. Misalnya seperti ini. Tahukah Anda bahwa pembeli online pria customer pria akan menghabiskan budget lebih besar daripada female buyer atau daripada pembeli wanita. Berdasarkan, Anda sebutkan fakta itu Anda dapat dari mana. Jadi, kita bisa menjelaskan bahwa ini mengejutkan. Kita pikir pembeli wanita akan membeli lebih banyak. Padahal sebenarnya tidak. Pembeli yang memang mungkin secara nominal banyak wanita, maksudnya secara quantity wanita lebih banyak. Female shoppers are more than male shoppers. Tapi budgetnya tetap lebih tinggi pria. Ketika pria belanja, mereka tidak lihat harga. Fakta seperti itu. Dan itu akan menarik audiens untuk mendengarkan cerita Anda. Jadi, apabila Anda hanya mengawali dengan, kita akan menjelaskan bagaimana strategi terbaik dalam penjualan, misalnya. Itu tapi itu kurang. Berdasarkan Cambridge, kita memakai source kita adalah dari Cambridge Dynamic Presentation, bahwa cuma menjelaskan topik saja itu kurang menarik. Misalnya Anda bandingkan presentasi yang monoton, cuma menjelaskan, nama saya Maulina, saya akan menjelaskan dynamic presentation. Dynamic kita adalah begini, dengan saya mengajak Anda untuk dengan greeting, lalu dengan fakta, dengan memuji, seperti kita mungkin bisa ambil perumpamaan Mario Teguh. Mario Teguh juga sometimes put,
his presentation, add his introduction of presentation with some jokes. Lebih menarik bukan? Ada juga presentasi tokoh-tokoh terkenal ya, seperti Mario Teguh, atau di YouTube, he's a famous YouTuber, Anda bisa tonton misalnya Raden Rauf, untuk Anda yang sering menonton acara YouTube tentang love and the strategies of love, itu ada. Raden Rauf itu juga sangat menarik, kadang dia memberikan pujian, kadang dia membuli audiens juga. Tapi hati-hati ya soal membuli, Anda harus tahu benar siapa audiens Anda. Apabila Anda berhadapan dengan customer yang penting, dengan orang-orang penting, sebenarnya nggak usah pakai bully. Tapi jokes is okay. Jadi, Anda bisa menyebutkan, Anda bisa memuji, Anda bisa memberikan fakta yang mengejutkan, dan Anda juga bisa memberikan humor. Oke, Anda bisa memasukkan humor dalam introduction Anda, membuatnya lebih menarik gitu. Dan itu akan membuat audiens mendengarkan lebih dari 10 menit, 1 jam pun apabila menarik, mereka akan terus mendengarkan. Lalu Anda juga bisa memberikan famous quote from famous people atau kutipan. Jadi apabila Anda pernah mendengar kutipan yang berhubungan dengan marketing, apabila Anda akan presentasi tentang marketing, recommended untuk Anda sebutkan. Apabila Anda ingin menjelaskan tentang hal lain selain menjual produk, misalnya Anda ingin menjelaskan pentingnya kesehatan selama pandemik, Anda bisa menyebutkan quotation dari famous people yang Anda yakin audiens Anda kenal. Jangan memberikan quotation dari tokoh yang sekiranya audiens Anda tidak kenal. Jadi mereka akan berkata, siapa ini? Kayaknya nggak penting-penting banget, gitu kan? Siapa dia, gitu. Makanya kita harus yakin, kita harus pahami bahwa quotation itu really from famous people or famous persons that your audience know who that person is. Oke, nah kenapa sih introduction harus menarik? Karena sebenarnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cambridge, 5 menit pertama Anda presentasi itu menentukan semua presentasi Anda. Apabila dalam 5 menit audiens Anda sudah tidak tertarik dengan presentasi Anda, mereka nggak akan dengar sampai akhir. Jadi kenapa introduction itu sebaiknya kuat atau powerful, istilahnya powerful introduction, karena ini akan menjadi magnet untuk Anda sampai pesan Anda tersampaikan di akhir presentasi. So in English it's called hook. How to attract your audience. Kalau 5 menit pertama mereka sudah tidak tertarik, mereka tidak akan mau mendengar selanjutnya. Oleh sebab itu, perlulah yang kita tambahkan selain greetings, menyapa dengan ramah, kita juga sometimes we can do like giving compliment, memberikan pujian, memberikan fakta juga, lalu menyampaikan kutipan dan humor dalam introduction Anda. Dan itu akan membuat Anda engage atau terkait dengan audiens Anda. Jadi mereka akan merasa, oh ini menarik, saya akan dengarkan. Lalu, yang Anda juga perlu pahami, rekan RCK di sini pahami adalah sistematis presentasi. What is systematic presentasi? So first, you have to know who your audience will. Anda harus tahu siapa audiens Anda. Seperti saya sekarang tahu audiens saya itu berlatar belakang mungkin businessman, pelajar, business people, mungkin juga masih kuliah. Nah, oleh sebab itu saya memberikan topik tadi bagaimana presentasi dengan key point-nya adalah marketing, karena siapa tahu Anda butuh itu. Dan saya tahu Anda butuh itu. Jadi pastikan Anda kenal siapa audiens Anda. Apabila audiens Anda mungkin dari kalangan pelajar, sesuaikan dengan atmosfer pelajar. Apabila itu business people, Anda juga harus membuat audiens itu mengenali topik bahasan, mengenali istilah yang akan Anda pakai. Dan Anda juga perlu mengenali tempat dan lokasi di mana Anda menyampaikannya. Anda menyampaikan di tempat yang formal atau di semi formal atau informal, presentasi itu harus mengikuti. Harus fleksibel. Nah, apabila Anda seorang peneliti,
Oke, dan akan menyampaikan presentasi dari hasil penelitian di depan profesional di bidang tersebut. It's okay to use uh, technical terms. It's okay. Atau Anda seorang dokter, Anda ingin menjelaskan medical terms di depan audiens Anda yang juga dokter. No problem. Tapi apabila audiens Anda adalah orang-orang dari tokoh-tokoh yang mungkin bukan pada bidang Anda harus menyesuaikan istilah-istilah tersebut kepada istilah tersebut terhadap background dari audiens Anda atau peserta presentasi Anda. Nah, bagaimana kalau audiensnya berbeda? Anda harus play safe, berarti cari yang sekiranya semua orang paham. Jadi jangan terlalu ilmiah, jangan juga sulit, jangan karena percuma, karena itu tidak akan dipahami oleh audiens Anda. Alright, and continue to the next one, alur presentasi. Tolong rekan Arsike untuk dimulai. Oke. Alright. Ya sudah dong ABD. Ya belum ABD S. ABD nih. Ya. Rahim. Ya, baik, saya mute all kan semuanya. Kepada rekan-rekan peserta RCK yang sudah bergabung, mohon untuk bisa mematikan mic-nya, tetapi kameranya mohon dibuka kembali. Pada hari ini kita akan mendengarkan trainer kita untuk memberikan paparan. Dan bagi rekan-rekan RCK yang baru bergabung, mohon untuk langsung absen. Langsung tuliskan nama lengkap Anda dan lalu langsung tuliskan nama program dengan alamat email. Oke, rekan-rekan RCK, webinar pada kali ini merupakan satu arah, jadi rekan-rekan RCK mohon untuk bisa mematikan mic-nya. Ya, baik, saya persilakan kembali kepada trainer kami untuk melanjutkan acara ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Coach RCK. Saya lanjutkan ya. Tentang alur presentasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah Anda pahami siapa audiens atau peserta Anda juga harus menunjukkan confidence Anda di depan audiens. In a way that you have to show them that you are sure about what you're saying. Anda harus mempunyai confidence di mana Anda kan disebabkan oleh Anda paham apa yang Anda pelajari, apa yang akan Anda sampaikan. Nah, jadi setelah Anda mengenali audiens Anda juga harus membayangkan diri Anda itu memberikan pidato yang hebat. Jadi ini membuat Anda confidence ya. Karena kalau Anda tidak confidence, audiens juga tidak akan paham, bisa juga mereka juga akan bertanya-tanya, kok penyampaiannya kurang tegas atau penyampaiannya kurang yakin, ini benar apa tidak informasinya. Jadi Anda juga harus confidence. Dan bagaimana cara untuk confidence? Of course tidak ada no speaker was born as a good presenter. Semua butuh latihan. Jadi Anda harus latihan memang. Jadi Anda untuk menyampaikan sesuatu yang hebat, Anda butuh latihan, butuh jam terbang. Dan ini bisa dilatih. Mario Teguh tidak terlahir langsung otomatis pintar berbicara, pasti dia sudah latihan bertahun-tahun. Dan kalau Anda sudah cukup latihan, Anda akan confidence. Otomatis, no worries. Oke. Lalu ada juga suatu ilmu dari Cambridge bahwa Anda untuk membuat Anda lebih confidence, jangan lupa membayangkan audiens Anda akan bertepuk tangan dengan penampilan Anda yang memukau. Jadi visualisasi positif ini akan membuat Anda lebih rileks dan nyaman. Oke. Jadi ini just to suppress your nervousness. Anda bisa membayangkan hal yang sangat positif, termasuk, oh, this is a good presentation, dan audiens akan senang dengan presentasi saya. Itu akan membuat Anda lebih tidak nervous. Anda meyakini hal yang positif tersebut. Atau apabila ini sulit dilakukan, Anda bisa membayangkan audiens Anda itu seluruh keluarga besar Anda yang nonton. Itu one of my tips. Jadi apabila nervous, sebenarnya nervous itu hal yang wajar sih. Orang dengan jam terbang tinggi pun
sometimes feel nervous. Karena sebenarnya ketika kita serius untuk melakukan sesuatu, otomatis kita akan nervous. Sebenarnya nervous itu hal yang positif, di mana apabila kita nervous itu menandakan bahwa kita serius dalam melakukannya. Jadi kadang sudah latihan, sudah jam terbang tinggi, kita masih nervous. Oke, itu wajar. Dan itu justru hal yang bagus. Ada sisi positif di situ. Nervous kita itu menandakan kita tuh serius dalam melakukannya. Kita tidak main-main. Nah, itu kadang kita nervous. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu tadi kita memvisualisasikan hal yang positif seperti ini presentasi yang baik. Itu satu. Kedua, audiens saya membutuhkan presentasi saya ini, mencuskan ilmu yang saya dapatkan ini. Jadi ini membuat Anda lebih rileks, lebih nyaman. Dan apabila ini masih kurang, Anda bisa bayangkan yang menonton Anda, audiens Anda adalah keluarga besar Anda atau sahabat-sahabat Anda. Kalau yang terakhir itu tips dari saya. Jadi bayangkan bahwa penonton yang menyaksikan presentasi Anda itu teman Anda sendiri atau sahabat Anda, keluarga besar Anda. It will work to suppress your nervousness, to defeat your nervousness. Lalu, poin selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tetap fokus pada hal utama, yakni pesan Anda. Anda memberikan pidato, ceramah, atau presentasi untuk alasan yang penting. Jadi pastikan bahwa Anda fokus. Jadi Anda tidak lari-lari ke topik-topik yang lain yang tidak berhubungan dengan presentasi Anda. Jokes oke, additional or spontaneous sentences oke, tiba-tiba spontan saya ada ide, saya akan sampaikan ke audiens saya. Oke, tapi harus sejalan dengan topik Anda, message Anda. Untuk mengempower message Anda. Jangan hal yang lain-lain yang tidak tentu arah gitu kan. Jadi harus fokus. Kemudian temukan semangat untuk menghibur, mendidik, memberi inspirasi dan memotivasi audiens. Dengan cara ini Anda akan menemukan tujuan dan maksud mengapa Anda tampil di muka umum. Oke, membuatnya positif, intinya positif. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan melatih keterampilan Anda. Seperti saya sampaikan tadi, semua itu butuh latihan. Bagus sih, berarti Mario Teguh nggak terlahir jago ngomong. Atau mungkin yang Anda tonton banyak tokoh-tokoh yang bagus di public speaking itu terlahir udah begitu, makanya orang lain nggak akan bisa menyamai, bisa, semua orang bisa, asal butuh latihan. Anda bisa belajar sendiri atau Anda mengikuti training courses yang akan meng-guideline Anda dalam bagaimana berbicara, apabila ini presentasi ya, apabila Anda ingin fokus di teknik marketing, penjualan, Anda bisa mengikuti training courses yang akan membuat lebih efektif dalam waktu sebenarnya, karena Anda akan diberikan guidelines. Oke. Anda akan diberikan guidelines bagaimana untuk belajar lebih cepat dari waktunya. Jadi apabila saya harus presentasi ini di perusahaan saya, saya harus membuat video ini untuk bisnis saya gitu. Bagaimana yang baik? Nah, Anda bisa bergabung di training courses yang menyediakan training tersebut untuk membuatnya lebih cepat gitu daripada Anda mungkin belajar sendiri atau tidak belajar sama sekali. Karena bagaimanapun juga, whether we like it or not, bagaimana cara kita berbicara adalah image kita. Itu adalah branding, our personal branding. Coba Anda bayangkan ya, Najwa Shihab berbicara dengan orang yang levelnya di bawah dia. Sebenarnya level apa sih yang dibandingkan orang itu? Sebenarnya personal branding. Personal branding dapat dari mana? Dari cara dia berbicara, dari ide-ide yang dia kemukakan. Sebenarnya dari itu. Inilah makanya perlunya personal branding. Alright, dan presentasi adalah penentu, salah satu penentu bagaimana Anda menilai presenter, bagaimana Anda dinilai sebagai pribadi. Seperti sekarang nih, this is my personal branding. Ini bagaimana Anda menilai saya. Begitu. Alright, now continue to the next one. The next point yang ingin saya sampaikan, rekan RCK adalah penutupan. Jadi setelah Anda menyampaikan pesan Anda, Anda bisa menutup presentasi dengan sesuatu yang tidak dilupakan oleh audiens Anda.
Jadi jangan menutup presentasi dengan ucapan seperti, oke, terima kasih atas perhatiannya, demikian, oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, titik. Jadi setelah pesan panjang gitu ya, tiba-tiba oke, demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di lain waktu. Nah, itu tidak efektif dan itu kurang. Alright, itu kurang. Jadi penutupan sebenarnya adalah hal yang crucial in the presentation, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek. Presentasi yang efektif dan dinamis, berarti presentasi yang akan dikenang, akan diingat oleh audiens Anda adalah presentasi yang dinamis, di mana Anda akan merangkum atau mensummary. Anda akan mensummary poin-poin yang Anda sudah sampaikan tadi. Bukan pengulangan ya, jadi bukan bolak-balik. Anda akan ulang-ulang, melakukan presentasi berulang, bukan. Tapi Anda membuat summary. Atau juga conclusion. Nah, bedanya apa conclusion dan summary? Kalau summary itu adalah ringkasan dari penjelasan Anda sebelumnya, pesan yang Anda sampaikan tadi. Conclusion adalah sesuatu hal yang baru yang Anda temukan dari presentasi Anda tadi. Jadi misalnya konklusi yang saya buat untuk presentasi saya pada siang hari ini adalah, ternyata dari beberapa tokoh terkenal yang saya tonton presentasinya, entah itu dari Indonesia atau mancanegara, mereka sudah menyelipkan jokes. Misalnya kita bisa lihat dari Steve Jobs presentation, or we can see from different public speakers terkenal dari luar negeri. Mereka sudah memakai quotation, mereka sudah memakai jokes. Nah, ini adalah sesuatu konklusi yang saya sebut di akhir, yang tidak saya sebutkan sebelumnya. Lalu selain summary atau conclusion, Anda juga bisa tetap menggunakan kutipan atau famous quotation from famous people. Jadi Anda tetap menyebutkan berdasarkan ilmu yang saya dapat, atau berdasarkan kutipan dari bla 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 tokoh terkenal tersebut, Anda sampaikan sebagai penutupan presentasi Anda. Selain itu, Anda juga bisa, selain poin kutipan, merangkum, lalu kutipan, Anda juga bisa melakukan poin ajakan untuk bertindak. Let's do action. Jadi Anda juga bisa melakukan hal seperti, para rekan RCK, inilah saatnya Anda untuk berlatih presentasi, karena Anda sudah mendapatkan ilmunya, lalu ini saatnya Anda untuk action, melakukan action. Dari ilmu yang Anda dapat tadi, Anda sudah bisa segera melakukan latihan untuk presentasi Anda. Nah, itu jadi ayo Anda bersiap-siap atau Anda menyiapkan diri Anda untuk melakukan latihan presentasi yang sesungguhnya. That's action. Untuk marketing misalnya, mari rekan-rekan semua, kita saatnya untuk menjalankan lesson plan yang sudah kita agendakan untuk tahun 2021. Saatnya kita bersemangat melakukan penjualan sesuai dengan lesson plan yang sudah kita rencanakan untuk target yang sudah disiapkan untuk kita. Jadi kita mengajak mereka untuk melakukan some action. Itu di penutupan. Iya, host. Sekitar 15 menit lagi, Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk penutupan Anda bisa untuk ending atau closing the presentation, Anda bisa menggunakan kutipan, Anda bisa menggunakan summary, lalu Anda bisa melakukan ajakan dalam bertindak. Akan lebih baik sebenarnya Anda ketika maybe this is one tip. I will share one tips. I took it from Cambridge book, Dynamic Presentation. Ketika Anda melakukan penutupan atau closing of presentation, untuk bisa diingat oleh audiens Anda, ketika Anda melakukan, menjelaskan atau mengucapkan, ketika Anda mengucapkan kutipan tersebut, lakukan dengan tempo yang lebih lambat. Jadi berdasarkan
quotation dari misalnya tokoh yang dicintai orang banyak ya, misalnya siapa ya? Kira-kira saya akan menyebutkan maybe topiknya tentang kesehatan. Saya akan memberikan kutipan dari seorang tokoh yang kesehatan atau mungkin teknik. Okay, maybe for kita lagi pandemi kesehatan. Okay, mungkin kita bisa bilang famous quote from our president tentang pandemi, bahwa pandemi ini tidak usah ditakuti, pandemi ini ada obatnya, dan Anda slowing down the temponya dipelankan. Penyakit ini, pandemi ini bukan hal yang menakutkan, Anda bisa mengatasinya, kita bekerja sama dalam mengatasi pandemi ini bersama. Oke, jadi ada a little bit of you get the point ya. Jadi ini tentang pelan, lebih slow down. Tapi habis itu speednya agak cepat lagi nggak apa-apa. Jadi itu satu tips dari Cambridge yang saya pelajari, bahwa ketika Anda akan mengakhiri suatu presentasi, ada tipsnya di ending itu ketika Anda mau menyebutkan quotation, terutama quotation, itu Anda agak melambatkan tempo berbicara Anda. Kayak saya ini, Anda melambatkan tempo, jadi kita ada sesuatu yang lambat gitu. Nah, itu akan lebih diingat. Salah satu itu trik untuk lebih diingat oleh peserta presentasi Anda. Nah, setelah itu Anda bisa mengakhirinya dan Anda akan dinilai berhasil dalam menyampaikan message Anda ketika audiens Anda merasakan, oh bukan, oh ini cantik ya, oh ini ganteng, oh menarik, oh not enough, that's not enough. Itu bonus. Presentasi disebut efektif adalah ketika audiens setelah mendengar presentasi Anda, mereka merasa mereka mendapat ilmu baru. Oh, ternyata presenter tadi memberikan enlightenment, memberikan ilmu baru. Nah, itulah titik kesuksesan Anda. Jadi Anda harus pastikan bahwa ilmu yang Anda sampaikan itu berguna untuk audiens Anda. Anda harus melakukan some research, okay? Sebelum Anda menyampaikan presentasi Anda, banyak membaca, banyak memahami, dan itu juga untuk offline terutama, Anda mungkin akan diberikan pertanyaan oleh audiens Anda. Jadi Anda harus siap. Jadi Anda harus siap secara ilmunya, Anda juga harus siap tentang bagaimana menyampaikannya. Dan semua itu, teknik ini ada ilmunya. Itu bisa dipelajari, maksud saya. Semua itu bisa dipelajari. Alright, dan mungkin terakhir dari saya, jangan pernah berhenti berlatih. Anda bisa menonton, mungkin karena sekarang pandemi ya, Anda bisa menonton by YouTube, oke? Dari YouTube itu Anda bisa, kalau mau yang mancanegara, mungkin untuk melatih bahasa Inggris Anda bisa menonton TED Talk. TED Talk itu recommended. TED Talk itu suatu badan di mana difokuskan untuk media untuk presentasi, dan pesertanya dari mancanegara. Kadang orang Indonesia juga bikin presentasi di sana dengan bahasa Inggris pastinya di TED Talks. Atau Anda bisa menonton presenter lain, entah itu untuk topik motivasi, topik berjualan, topik apa. Dan Anda bisa melihat dari situ. Mungkin ada beberapa yang sudah bagus, jadi sesuai dengan introduction, body of the talk, and then closing. Tapi Anda juga akan bisa melihat orang yang mungkin kurang di introduction. Jadi itu bahan latihan Anda juga. Mungkin dari presenter itu, oh ternyata dia nggak ada jokes-nya, garing banget. Gitu. Anda bisa belajar dari situ. Atau, oh ternyata kurang kuat dia ya, kayaknya nggak pede. Nah dari situ sebenarnya Anda bisa belajar. Oke, jadi belajar dari yang baik, atau belajar dari yang tokoh biasa, maksud saya dari YouTuber biasa. Anda bisa melatih itu, Anda bisa melihat bahwa yang terbaik adalah yang memang confidence, yang menarik, dan yang paham benar apa yang disampaikannya. Tak lupa bagaimana penutupan yang tentunya
menguatkan presentasi-presentasi, menguatkan introduction dan body of the talk dari presentasi tersebut. Oke, dan mungkin rekan RCK di sini juga sudah paham ya siapa aja tokoh-tokoh yang bagus dalam presentasi. Mungkin saya bisa rekomen yang menarik itu Mario Teguh, itu menarik. Lalu ada beberapa tokoh yang mungkin Anda banyak lah, Anda paham lah mungkin tentang motivasi, tentang marketing, tentang edukasi, dan tokoh yang mungkin agak lucu. Even Deddy Corbuzier sebenarnya itu terstruktur dia. Kalau ketika dia bikin acara, ketika dia bikin nyampaikannya, itu terstruktur. Dan itu membuat audiens itu senang nonton ya, karena podcastnya dan mungkin presentasi atau bagaimana dia menyampaikan suatu speech, itu menarik. Anda bisa terinspirasi dari situ. Tapi tetap Anda juga harus berlatih bicara juga, jangan cuma hanya mendengar. Anda juga harus melatih diri Anda untuk memperkaya vocabulary Anda mungkin. Saya terbiasa terlalu informal. Informal means, jadi kadang kita hanya daily conversation, nah itu kurang, berarti Anda harus memahami istilah-istilah yang Anda bisa lakukan di public speaking, di mana memang it can be semi-formal, tidak melulu informal, jadi Anda bisa paham formal speech, informal speech, gitu. Itu rekomend. Baik, host. Ada berapa waktu saya? Suddenly got myself mute. Oke, baik. Waktu sekitar 3 menit lagi ya. Sekarang pukul 11.42 dan 3 menit lagi acara ini akan kami tutup. Silakan Bu Lina sebagai trainer pada hari ini untuk bisa merangkum materi. Terima kasih. Ya, terima kasih host. Jadi yang saya perlu sampaikan di sini adalah, saya bikin summary untuk presentasi dynamic, how to make dynamic presentation is that kuatkan introduction, pesan Anda apa, lalu penutupan presentasi itu apa. Jadi pembukaan, isi materi, dan introduction. Kuatkan itu. Lalu jangan lupa untuk tampil confident. Karena sebagus-bagusnya bahasa Anda, sebagus-bagusnya presentasi Anda, kalau Anda tidak yakin, tidak meyakinkan, itu tidak baik untuk presentasi Anda. Jadi Anda harus confident. Lalu Anda harus positif. You have to create positive vibes. Positive thinking. Gitu. Alright, confident. Lalu apabila Anda akan melakukan presentasi dalam waktu dekat, Anda harus berlatih sebelumnya. Jangan melakukan presentasi on the spot. Anda perlu latihan. Tidak ada satu presenter pun yang bisa presentasi tanpa berlatih. Tidak ada. Jadi Anda perlu latihan. Dan Anda perlu semangat untuk latihan. Oke. Dan alright. Iya. Oke, jadi teruslah berlatih, terus berlatih, dan apabila Anda butuh bertanya atau pelatihan khusus, Anda bisa mengikuti training courses, dan itu banyak training courses. Dan maksudnya ilmu-ilmu yang Anda bisa dapat dari training courses tersebut. Ada banyak ilmu yang Anda bisa dapat dalam akan banyak training ilmu yang akan Anda dapat dari training courses tersebut. Nah, demikian mungkin saya sampaikan paparan secara general ya, bagaimana cara pembukaan dan penutupan suatu presentasi yang dinamis. Oke. Alright, host. Oke, ya. Terima kasih trainer kita pada hari ini, Bu Lina, sudah memberikan paparan. Terima Dan kasih kembali.
Terima kasih dan salam progres kepada seluruh peserta RCK Consulting. Kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti webinar pada tanggal 2 April 2021. Semoga sukses dalam mengikuti semua pelatihan yang sudah kami sediakan di dalam RCK Consulting page di sekolahmu. Dan jangan lupa untuk memastikan semua aktivitas kalian 100% dan jangan lupa juga untuk memastikan kalian memperoleh sertifikat dari sekolahmu. Secara resmi pukul 11.45, webinar ini akan kami tutup. Salam progres, sehat selalu, dan selamat belajar. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih.